Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya, Chefnya Merian Tebulon. Di video kali ini, saya akan membahas terkait chapter 13. Nah, ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya ya. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait provision. Nah, ada 6 jenis provision, yaitu yang pertama adalah lawsuit atau gugatan, yang kedua warranties atau garansi, yang ketiga consideration payable atau utang imbalan, yang keempat environmental atau lingkungan, yang kelima onerous contract atau kontrak yang memberatkan, dan yang terakhir ada restructuring atau restrukturisasi. Yang pertama adalah litigasi. Litigasi, ada ketentuan litigasi. Nah, untuk bisa mengakui itu sebagai provision, ada 3 hal yang harus perusahaan pertimbangkan, yaitu yang pertama adalah kemungkinan kewajiban itu terjadi dan dapat diukur untuk tahun yang sekarang. Dan yang kedua, kemungkinan besar kewajiban itu membawa unfavorable outcome atau kerugian. Yang ketiga, kemampuan untuk melakukan estimasi yang rasional. Nah, sebelum melakukan klaim, perusahaan harus menentukan 2 hal berikut ini. Yang pertama, kemungkinan bahwa gugatan dapat diajukan atau klaim atau penilaian dapat diajukan. Nah, maksudnya di sini kita harus memastikan bahwa gugatan kita itu dapat diajukan kepada pengadilan, karena tidak semua kasus dari litigasi itu bisa dibawa ke ranah hukum karena mungkin tidak ada undang-undangnya seperti itu. Dan yang kedua, perusahaan harus menentukan seberapa besar kemungkinan mengalami kekalahan. Nah, kalau misalkan kekalahan kita itu di bawah dari 5% ya. Nah, itu bisa kita sebut sebagai litigasi. Kalau misalkan kekalahan kita itu melebihi kemungkinan kita itu bisa kalah itu ada di atas dari 5%. Nah, perusahaan harus memperhatikan jika keduanya kemungkinan besar terjadi, jika kerugian dapat diperkirakan secara wajar, dan jika penyebab tindakan tersebut bertanggal pada atau sebelum tanggal laporan, maka perusahaan harus mengakuinya sebagai kewajiban bersyarat. Yang kedua adalah waranti. Ketentuan dari garansi yaitu janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki kekurangan kuantitas, kualitas, atau kinerja dalam suatu produk. Nah, jika kemungkinan besar pelanggan akan membuat klaim garansi dan perusahaan dapat memperkirakan secara wajar biaya yang terlibat, nah perusahaan harus mencatat biaya. Secara umum ada 2 jenis garansi yang dapat diberikan kepada pelanggan, yaitu yang pertama assurance type warranty atau garansi diperoleh secara gratis. Dan yang kedua adalah service type warranty atau garansi berbayar dan berbayar dan tidak berbayar ya, ini maksudnya. Di sini saya memberikan contoh kasus warranty yang jenisnya assurance type warranty. Mary Company memulai produksi mesin baru pada Juli 2020 dan menjual 100 mesin untuk 5.000 tunai pada akhir tahun. Setiap mesin bergaransi selama 1 tahun. Nah, perkiraan Mary berdasarkan pengalaman masa lalu dengan mesin serupa bahwa biaya garansi rata-rata 200 per unit. Selanjutnya, sebagai akibat dari penggantian suku cadang dan layanan yang dilakukan,
Sesuai dengan garansi mesin, biaya garansi yang dikeluarkan pada tahun 2020 sebesar 4.000 dan 16.000 pada tahun 2020-2021. Nah, pertanyaannya, apa ada entry jurnal untuk penjualan garansi terkait biaya untuk 2020 dan 2021? Nah, untuk penjualan mesin dan biaya garansi terkait pada tahun 2020, entry-nya adalah sebagai berikut. Nah, untuk penjualan mesin dan biaya garansi terkait pada tahun 2020, entry-nya adalah yang pertama kita harus mengakui penjualan mesin dan akrual kewajiban garansi di bulan Juli sampai dengan Desember 2020. Jurnalnya yaitu cash sebesar 500.000 di debit, kemudian di posisi debit juga ada warranty expense sebesar 20.000. Nah, di posisi kreditnya yaitu warranty liabilities sebesar 20.000 dan sales revenue sebesar 500.000. Nah, yang kedua, kita untuk mencatat pembayaran untuk jaminan yang terjadi periode bulan Juli sampai dengan Desember 2020. Jurnalnya yaitu warranty liabilities sebesar 4.000 di posisi debit dan di posisi kredit ada cash, inventory, dan accrual payroll sebesar 4.000. Kemudian untuk mencatat pembayaran biaya garansi yang terjadi pada tahun 2021 terkait dengan penjualan mesin tahun 2020, periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember, kita membuat jurnal yaitu warranty liabilities 16.000, kemudian akun cash, inventory, accrued payroll sebesar 16.000. Nah, kenapa di posisi kredit ini ada banyak macam dari akun-akun yang terkait, ada cash, inventory. Nah, biasanya kan kalau suatu pelanggan kita mengklaim garansi, nah perusahaan kita itu kan terkadang menyerahkan atau mengeluarkan cash, kemudian ada juga kita mengeluarkan barang-barang, persediaan barang dagangan kita atau inventory, dan juga accrued payroll itu. Nah, makanya kita menyatukannya ke banyak akunnya. Nah, pada akhir tahun 2021, tidak ada kewajiban garansi yang dilaporkan untuk mesin yang dijual pada tahun 2020. Pembahasan ketiga yaitu consideration payable atau premium. Perusahaan menawarkan premi, penawaran kupon, dan rabat untuk merangsang penjualan. Nah, perusahaan harus mengenakan biaya-biaya, premi, dan kupon menjadi beban dalam periode penjualan yang diuntungkan dari rencana tersebut. Yang keempat, environmental atau ketentuan lingkungan. Nah, sebuah perusahaan harus mengenali dan tanggung jawab lingkungan ketika memiliki kewajiban hukum yang ada terkait dengan penghentian aset berumur panjang dan ketika dapat diperkirakan secara wajar jumlah kewajiban. Nah, contoh kewajiban hukum yang ada yang memerlukan pengakuan kewajiban termasuk namun tidak terbatas pada yaitu contohnya penonaktifan fasilitas nuklir, pembongkaran, restorasi, dan reklamasi properti minyak dan gas bumi. Yang ketiga, biaya penutupan, reklamasi, dan pemindahan tertentu dari fasilitas pertambangan. Yang terakhir, biaya penutupan dan pasca penutupan tempat pembuangan akhir. Yang kelima, one gross contract provision, yaitu biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban melebihi manfaat ekonomi yang akan diterima, yang diharapkan dan akan diterima. Nah, biaya yang diharapkan harus mencerminkan biaya bersih paling sedikit untuk keluar dari kontrak yang lebih rendah dari 1, biaya pemenuhan kontrak, atau 2, kompensasi atau hukuman yang timbul dari kegagalan untuk memenuhi kontrak. Kemudian yang keenam yaitu restructuring provision.
Restrukturisasi didefinisikan sebagai program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan mengubah secara material baik. Yang pertama yaitu ruang lingkup usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau cara di mana bisnis itu dilakukan. Baik teman-teman, kita sudah membahas mengenai chapter 13 yaitu Current Liabilities, Provision and Contingency. Sampai ketemu di video selanjutnya.